dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam, dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan ganti, jenuh tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalik hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kan'an jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kan'an putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku bagus, tapi fanatik kepada suku salah. Orang cinta kepada guru bagus,
Tapi fanatik kepada guru tidak benar. Soal guru dan suku kita harus objektif. Orang cinta kepada agama bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah 3 macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu. Yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat. Harus saling asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat halal. Soal perbedaan pendapat wajar. Kepala sama hitam pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. Mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun shaf yang lebih lurus. Oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu
yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya Slaughter-Gronye. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam. Di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i. Lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul." "Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja, ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmah, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu 2 kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendok.
Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyup dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri. Kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekadar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku, memo udah nggak dihargain, pengaruh sudah nggak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat. Kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan
maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Quran ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat, hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, nggak diaru-aruin, dipanteng, nggak diendain. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya, kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak, didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana nggak ada yang ngaruin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau nggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang nggak mau rukun, orang yang nggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantamnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia nggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Gua si ayam nggak apa-apa kecil, no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan, grup-grupan ngebon, ngundang ngajak orang lain, marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya.
Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan, dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majmuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman, dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya, bajingan. Lah orang kalau kecil saja belagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam, orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah, dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dhahran, di Jeddah, orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia, dimanapun saja kalau umat Islam golong. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai. Tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam
Hormatilah orang yang sudah beragama. Jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silahkan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Muhammad, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada couplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja. Bagaimana musimnya saja. Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," "Iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya?"
jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul. Orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah. Cuman Yahudi. Hormati kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati. Konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, tidak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Tidak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau di-Islam-Islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma bertiga di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu. Kan mubazir. Tidak apa-apa, nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, Muslim bukan teroris. Muslim bukan umat yang sadis. Muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi Muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik Muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri. Tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan. Dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku itu. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama.
dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umara. Ulama dan umara harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umara. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umara biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umara biasanya disebut sebagai pemimpin formal dan ulama dinamakan pemimpin non formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon politiken, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah.
Apa saudara pernah membayangkan kalau satu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup tanpa pemerintah. Akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar ini. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada ngejedong, masih ada yang kuat sudah suka nekan yang lemah kok. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu umat Islam umat yang loyal, bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person. Kita hanya memerangi sistem yang tidak benar, dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak 3, bukan berarti semuanya 100. Itu yang dinamakan adil, belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga anteng. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun lah, sedang balik-baliknya nih. Nih ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun, udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun, anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua, tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan, tidak. Kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu. Sehingga partisipasi yang timbul, lalu partisipasi yang ikhlas. Bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar. Bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan?
umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya. Ya kepada Republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu ya seperti itu tadi. Ya anak gedean nih, ya ongkosnya gedean dikit dah. Ini yang nomor 2 sekian, iya sekian. Jangan adil lalu semuanya rata dah cepet 100. Yang paling kecil tentu senang toh, ore 100 girang bukan main. Tapi yang paling gede kebutuhannya banyak, 100 mau belanja apa ini? Kan begitu toh pada akhirnya. Oleh karena itu mudah-mudahan apabila umarok pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insya Allah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah, sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.